Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan suara lembut terdengar di telinga Megongzi, membimbingnya menuju hutan di sebelah kanan. Di dalam hutan, sesosok pria berpakaian hitam berdiri mengamati dalam diam. Ya, itu adalah Shura yang benar-benar datang. Megongzi pun berpikir bagaimana cara Shura mengetahuinya, apakah ia datang tiap malam. Tanpa banyak bicara, Shura menyuruh Megongzi pergi ke kafe kemarin untuk bicara. Yang sesampainya mereka di sana, Megongzi langsung bertanya, apakah kamu mengikutiku? Mendengar hal itu, Shura balik bertanya, apakah kamu tidak mempercayaiku? Keduanya pun saling menatap tajam. Meskipun Shura pernah membantu beberapa kali, Megongzi masih belum bisa memahami tujuannya. Jadi gini teman-teman, kalau kamu pernah nonton beberapa donghua, pasti pernah menemukan kultivator yang selalu curiga dengan kultivator lain. Meskipun kultivator yang satunya berniat baik, tetap aja kultivator yang lain harus waspada. Nah, begitulah keadaan Megongzi sekarang. Shura kemudian memecah keheningan. Ia bertanya, aksi apa kali ini? Megongzi menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan keraguannya. Ia mengungkapkan bahwa tugasnya kali ini adalah membunuh klan serigala angin puncak tingkat 9. Tenang saja, di sana tak ada kultivator monster tingkat dewa. Mendengar nama itu, mata Shura menyepit. Klan serigala angin musuh lamanya. Ibunya sendiri tewas di tangan mereka. Kini, kesempatan untuk membalas dendam akhirnya datang. Shura bertanya lagi, apakah ada petanya? Megongzi mengangguk dan membuka peta di atas meja. Ia menjelaskan bahwa rumah leluhur mereka ada di sini. 2 hari lagi akan diadakan upacara pengorbanan tahunan. Mereka menggunakan manusia sebagai persembahan kepada leluhur mereka. Saat itu, semua pemimpin dan kepala klan akan berkumpul di altar. Ia menambahkan bahwa setelah upacara akan ada karnaval besar. Nah, saat itulah dirinya ingin menyerang ketika mereka lengah. Mendengar hal itu, Shura tersenyum sinis. Ia berkata bahwa taktik sepele seperti itu tak akan cukup. Ingat, waktu Megongzi menyerang Raja Beruang King Kong, dia sempat mengaum. Jadi, kita butuh metode yang lebih rapi, tanpa jejak. Bunuh tanpa diketahui, hancurkan semua petunjuk, lalu menghilang. Megongzi menaikkan alis, menantang. Tapi Shura cepat-cepat menenangkan, mengusulkan ide yang lebih menarik, yaitu meracuni makanan dan minuman di jamuan. Setelah mereka makan dan minum, kita buat mereka tertidur. Saat itulah kita bertindak. Megongzi ragu karena klan serigala angin punya daya tahan tinggi terhadap racun. Tang San mengungkapkan bahwa racun yang ia pakai tidak biasa. Kalau tidak percaya, ayo bertaruh. Jika rencana ini berhasil, Megongzi harus mulai mempercayainya. Dirinya bukan musuh, melainkan rekan. Megongzi masih curiga, tapi akhirnya mengangguk. Dan karena rencana sudah disiapkan, Shura izin pamit untuk menyiapkan racunnya. Setelah Shura pergi, Megongzi termenung. Ia mengingat percakapan mereka dan merasakan betapa misteriusnya Shura. Dengan kemampuan transformasi Dewa Iblis yang luar biasa dan senjata seperti crossbow yang pernah menyelamatkannya, siapa dia sebenarnya? Tak lama kemudian, Megongzi juga kembali. Ia kemudian mengunjungi toko teh susu tempat ibunya bekerja. Saat melihat ibunya, mata Megongzi melembut dan ia menyapa dengan penuh perasaan. Sukin menyambutnya dengan hangat dan mereka berbincang. Percakapan kemudian beralih pada Shura. Megongzi menceritakan situasi terakhir dan menyatakan bahwa Shura sejauh ini menunjukkan tekad baik. Meskipun masih ragu, Sukin mengatakan bahwa ia akan menyelidiki lebih lanjut tentang Shura, terutama karena informasi dari tingkat atas belum memberikan kejelasan. Megongzi juga mengeluhkan lambatnya kemajuan kultivasinya. Sukin menenangkannya dengan penjelasan bahwa hal tersebut normal, terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan ganda. Sukin kemudian memeluk Megongzi dengan hangat, menyampaikan bahwa di benua yang keras ini, manusia hanya bisa bertahan jika berjuang keras. Ia menegaskan bahwa Megongzi adalah harapan umat manusia dan tak boleh menyerah. Megongzi yang merasa terharu, meyakinkan ibunya bahwa ia akan kuat dan siap menerima tanggung jawab itu.
Sementara itu, Shura tidak kembali ke Akademi Carry, melainkan langsung kembali ke Akademi Penebusan. Ia memutuskan untuk mengamati peta tempat klan Serigala Angin. Tang San yang dalam kehidupan sebelumnya adalah pendiri sekte Tang dan ahli racun, tak sulit baginya meracik racun yang mematikan. Di malam harinya, setelah mempelajari peta rumah leluhur klan Serigala Angin di kamarnya, Tang San pergi ke toko kecil milik Akademi Penebusan. Ia mendapati Guru Yu yang duduk di dalam sibuk dengan sesuatu. Dengan ramah, Tang San menyapa, namun disambut sindiran ringan karena merasa jarang melihat Tang San. Meski begitu, adanya Tang San di akademi tetap menjadi perhatian besar bagi para guru. Kemampuannya membantu meningkatkan kultivasi Wu Bingji, Dubai, Cheng Zicheng, dan Guli sangat signifikan. Banyak guru mulai merasa bahwa seakan Tang San adalah guru mereka yang sebenarnya. Saat berbincang, Guru Yu merasa penasaran dengan kondisi Qi dan darah Tang San yang tampak begitu tenang. Ketika ditanya tentang tingkat kultivasinya, Tang San menjawab bahwa ia sudah mencapai tingkat 6 puncak. Guru Yu pun sontak terheran karena itu terlalu cepat. Tang San pun mencoba bercanda bahwa ini semua berkat ajaran wali kota. Guru Yu kembali kesal karena merendahnya Tang San terlalu berlebihan. Namun Tang San kemudian membalikkan keadaan. Dengan tajam dia menebak bahwa Guru Yu sedang mengalami hambatan dalam kultivasinya. Kemudian Tang San merasakan denyut nadinya sambil menggunakan seni Suan Tiangongnya untuk menyelidiki meridiannya. Dan benar saja, ternyata darah Guru Yu memang terjadi masalah. Untuk mengetahui lebih lanjut, Tang San bertanya apakah Guru Yu sering merasakan tidak nyaman. Guru Yu mengangguk dan mengakui bahwa ia memang pernah terluka di masa muda, sebuah luka lama yang ternyata masih mempengaruhi kultivasinya hingga kini. Tang San pun menyadari alasan stuck kultivasi Guru Yu. Luka lama pada meridian yang tak pernah sembuh menyebabkan mendeknya Qi dan darah. Luka ini membuat kultivasinya tidak bisa dilanjutkan. Ia menjelaskan bahwa luka tersebut harus dihangatkan menggunakan kekuatan darah yang beratribut api agar meridiannya bisa dipulihkan. Tang San menyarankan agar Guru Yu meminta bantuan wali kota yang dianggap paling cocok untuk tugas ini. Guru Yu pun menyetujui saran itu, sekaligus kagum pada pengetahuan Tang San. Segera setelahnya, Tang San meminta izin untuk membeli beberapa ramuan obat lalu pergi ke toko kecil. Di sana, ia membeli bahan-bahan yang sudah lama ia rencanakan. Lalu, ia pergi ke kamar dan mulai menyiapkan obat-obatan berdasarkan pengetahuan dari sekte Tang di kehidupan sebelumnya. 2 hari kemudian, San Senja sepulang sekolah, Megongzi kembali ke kota Carry dengan berbagai persiapan. Rencana Shura hanya bagian dari taktiknya dan ia sebenarnya juga menyiapkan rencana pribadi jika itu gagal. Setibanya di hotel, Megongzi bertemu Shura di tempat yang mereka sepakati. Mereka masuk ke kamar pribadi dan Shura memberikan peta lokasi misi. Ketika Megongzi bertanya apa yang harus ia lakukan, Shura menjelaskan bahwa Megongzi hanya perlu bersembunyi dan menunggu kabar. Jika bantuan diperlukan, Shura akan menghubunginya. Meskipun ragu, Megongzi akhirnya mempercayai. Menjelang senja, mereka bersiap memulai aksi. Matahari perlahan tenggelam, menandai dimulainya upacara pengorbanan. Keduanya hanya bisa menahan diri karena jika bertindak sekarang, mereka akan menggagalkan seluruh rencana. Saat matahari benar-benar tenggelam, mereka pun mulai beraksi. Shura dengan penuh kewaspadaan memanjat atap rumah dari sisi halaman depan. Ia menggunakan kemampuan Ling Si Tianhu-nya untuk mengamati area sekitar. Dari sana, terlihat cahaya samar berwarna darah mengarah ke halaman belakang, menunjukkan bahwa pengorbanan sudah dimulai. Menggunakan teknik kilatan macan tutul, Shura berpindah cepat melewati penjagaan yang tampak ketat. Shura kemudian menyusup ke halaman tengah dan menuju ke sebuah ruangan besar yang tampaknya adalah dapur utama. Dari atas, ia mengetahui bahwa sekitar 50 monster babi yang sibuk menyiapkan makanan untuk perayaan. Tanpa terdeteksi oleh monster babi, Shura perlahan turun ke dalam ruangan. Ia menggunakan keterampilan menangkap naga untuk bergerak tanpa suara mendekati tong anggur. Ketika perhatian semua makhluk tertuju pada suara dari monster serigala di pintu, Shura memanfaatkan momen itu. Dalam sekejap, ia menuangkan bubuk obat yang sebelumnya disiapkannya ke dalam tong-tong anggur. Setelah misi sabotasenya selesai, ia sekali lagi menggunakan kemampuan kilatan macan
Sultan Tutul menerobos atap dan kembali ke atas bangunan. Di sisi lain, monster babi terlihat tergesa-gesa mengantar panci-panci berisi daging dan minuman ke altar. Di altar terbujur 36 mayat, simbol persembahan suci. Tatapan para serigala berubah liar, mata mereka memancarkan haus darah yang dalam. Beberapa bahkan tampak nyaris kehilangan kendali dan hendak menerkam mayat-mayat itu. Raja Serigala Angin, sosok bertubuh tinggi, duduk di meja utama. Di antara kerumunan, duduk sekelompok serigala angin berjubah indah dan membawa tongkat. Mereka adalah para pendeta klan, lebih dihormati dibanding prajurit biasa. Karena 90% anggota klan Serigala Angin sudah ada di tempat, pesta pun semakin meriah dengan para monster yang minum secara terus-menerus. Setelah 3 putaran minum, banyak serigala angin yang mulai mabuk. Raja Serigala Angin pun ikut larut dalam minuman. Namun saat hendak memanggil pelayan untuk menambah anggur, tubuhnya tiba-tiba oleng. Ia terjatuh kembali ke kursi dengan napas berat. Ketika ia mulai pulih, perasaan waspada muncul. Dengan kekuatannya, seharusnya ia tak bisa mabuk separah ini. Ia pun segera mengaktifkan kekuatan darahnya, mencoba menetralisir alkohol dan berteriak, "Ada yang salah, ini jebakan." Satu-satunya yang masih berdiri adalah pendeta Serigala Angin karena ia satu-satunya yang tidak minum anggur beracun. Karena sebelumnya ia ditendang Raja Serigala Angin akibat mengungkit kematian anaknya yaitu Feng Xiong. Namun dari bayangan, sosok pria bertopeng logam hitam tiba-tiba muncul di belakangnya dan menjatuhkannya dengan satu tamparan. Dengan penuh amarah dan kebencian, Shura membentuk cakar angin berwarna biru di tangannya, lalu perlahan mengarahkannya ke leher sang pendeta. Pendeta itu mencoba melawan namun tak mampu bergerak. Ketika kekuatan mistis dari altar hendak bangkit, entah kenapa kehendak itu lenyap seakan takut dengan keberadaan Shura. Dengan satu gerakan, Shura menghunjamkan cakar angin ke tubuh pendeta itu, membuat luka fatal namun belum mematikan. Tiba-tiba, sosok berambut perak muncul menyaksikan adegan berdarah itu. Menyadari kehadirannya, Shura menghentikan serangannya dan pendeta Serigala Angin jatuh lemas ke tanah. Karena Tang San bertindak sendirian, Megongzi bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Dengan hati yang masih dipenuhi dengan rasa dendam, Shura menjawab bahwa dia satu-satunya monster yang tidak mabuk sehingga harus disingkirkan. Megongzi terdiam, terheran atas semua yang terjadi. Dia menyadari bahwa Shura berhasil meracuni seluruh anggota kuat klan Serigala Angin. Bahkan para penjaga di halaman depan pun ikut tumbang. Sadar akan kesempatan yang langka ini, Megongzi akhirnya memandang ke arah Shura. Dan ya, memanfaatkan kesempatan langka ini, Megongzi menunjukkan kekuatan luar biasanya. Dengan cakarnya yang tajam, ia menghancurkan saraf utama Raja Serigala Angin dari belakang, menyebabkan tubuh sang raja lumpuh tak berdaya. Tanpa ragu, Megongzi mengakhiri hidup Raja Serigala Angin dengan satu tebasan di tenggorokannya. Tatapan dingin Megongzi menyapu para anggota klan Serigala Angin lainnya, bersiap melanjutkan aksinya. Namun Shura menahan bahunya dan berkata dengan tegas bahwa sebaiknya kita pergi. Semakin sedikit jejak, semakin kecil pula mereka akan ditemukan. Megongzi sempat ragu, matanya memandang ke altar yang dipenuhi tubuh-tubuh manusia. Dengan suara bergetar, Megongzi ingin menurunkan manusia yang di altar. Namun Shura menolak karena jika Megongzi melakukan itu, maka monster lainnya akan tahu bahwa pelakunya adalah umat manusia, dan itu akan membahayakan nyawa manusia lainnya. Dengan berat hati, Megongzi menahan amarahnya lalu melompat pergi. Shura memastikan tidak ada saksi yang tertinggal, membersihkan tempat kejadian dengan cekatan sebelum meninggalkan tempat ini. Kembali ke penginapan, Megongzi menyadari bahwa Shura belum muncul. Ia menunggu hingga seperempat jam namun tidak ada tanda kehadirannya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang ternyata adalah Sukin. Sukin mengungkapkan bahwa ia mengikuti Shura dalam diam. Menurutnya, Shura menyadari keberadaannya lebih awal, membuktikan bahwa Shura bukan orang sembarangan. Ia bahkan mencurigai Shura memiliki kultivasi tingkat dewa setelah melihat aura ilahinya yang mampu menakuti aura leluhur dari altar klan Serigala Angin. Lebih lanjut, Sukin menjelaskan tentang racun yang digunakan Shura merupakan racun yang sangat mematikan. Ia berniat akan mencari tahu lebih dalam mengenai Shura, namun Megongzi menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya pernah berjanji akan mempercayai Shura jika misi ini berhasil. Terlebih saat Shura membunuh pendeta klan Serigala Angin, ia juga merasakan bahwa Shura menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan monster sama seperti
seperti dirinya. Baginya itu sudah cukup untuk menjadikan Shura sebagai sekutu. Sukin masih ragu mengingat Shura mengetahui terlalu banyak tentang situasi mereka. Namun Meguzi menegaskan kalau dia ingin melukai dirinya, maka berdasarkan kemampuan Shura yang OP banget, dia sudah melakukannya sejak lama.